Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahu adzim. Para ulama, para sesepuh masyarakat, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak takmir masjid dan sahabat saya Madura ini. Aku mikir serius tapi sekolah Pomodoro orang biar. Jadi saya nyiapin serius begini ya. Nanti kita akan coba tarik garis dari dimensi langit bumi selama miras tadi, boleh ke Indonesia, boleh ke koalisi, boleh ke macam-macam. Tapi kita harus cari sambung dulu. Kita harus kita harus punya sambung dulu, punya metodologi dulu, punya urutan berpikir dan perotak supaya kita tidak sia-sia. Untuk itu saya memang memaksa Jakarta untuk bersama-sama ke depan karena nanti rujukannya Jakarta. Jadi jangan dipikir saya ini ngerti apa-apa. Saya itu kalau nggak ada Jakarta ya harus ambil. Karena itu RS ngomong-ngomong kan harus konfirmasi ke beliau gitu. Jadi saya mohon dengan sangat dakwah standby mesti ada macam-macam. Nah, yang pertama gini, sebelum ngomong Islam Mi'raj, sebelum ngomong Indonesia, sebelum ngomong masyarakat umat, kan kita tahu kita ini sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Iki leg-leg teori biasa ini, leg-leg karuan. Tetapi kan kita tidak punya pengetahuan yang memadai mengenai leg-leg keadaan. Yo umat, yo kiai, yo guru, yo pemerintah, yo struktur masyarakat, moral, mental, spiritual, leg-leg. Nah, tapi kan, ya apa caranya untuk leg-leg ini? Nah, maka kita pelan-pelan dari metodologi. Jadi saya mohon izin untuk melewati suatu jalan terminologi yang mudah. Yang pertama gini, orang itu ada, katakanlah ada dua kategori. Yang satu orang yang punya potensi takabur dan orang yang punya potensi tawadhu. Kira-kira ada takabur dan tawadhu. Takabur itu gede nih wong. Jadi wong ditunggu dia merasa lebih hebat dari orang lain. Nek tawadhu itu nyendori wong. Nanti nek cara Jawa itu yang ini ditunggu, yang berundas, yang ini nyendori. Kalau orang Jawa filosofi tertingginya adalah mengangkat masalah ke tawadhu wong disendori. Cukup disendori itu. Menurut saya, orang yang lebih dekat ke keselamatan hidup itu yang takabur atau yang tawadhu? Tawadhu. Maka orang yang lebih dekat ke bencana kecelakaan hidup dan ketidakselamatan adalah yang takabur. Oke, ini rumus dasar ya. Kedua, kita rumus. Apa yang menyebabkan seseorang itu muncul takaburnya? Kita pakai teori bagus. Orang menjadi kaya biasanya muncul takabur. Orang menjadi kaya potensial untuk takabur. Orang berkuasa potensial takabur. Orang punya kekuatan duden, gelut menangan, duit preman, saya itu juga potensi takabur. Terus orang tadi ya, orang kaya, orang kuat, orang kuasa. Kalau kita jadi pinter, itu potensial ya, gampang preset untuk takabur dari orang pinter. Baik pinter di sekolah, pinter di masyarakat, pinter di masjid. Begitu sungguh ini potensial. Di daerah itu orang yang putih disebut kiai haji.
kaji dunia ya, ngobrol sama jadi. Mulanya kan, menurut saya kalau ada orang tampil itu ustaz-ustaz kiai-kiai itu di panggung dia ekspresinya ekspresi tawadhu apa takabur. Itu kan beda dengan Anda, karena mereka itu atau saya lah, Anda saya. Orang yang di podium ini yang dijunjung sebagai ulama, ustaz, itu biasanya ada frame di dalam pikirannya. Iki goblok kabeh aku sing pinter ora kan? Gitu kan? Terus kayaknya Rasulullah SAW. Saudara mundur. Wih, ayo kan gitu. Jadi goblok kan? Gitu ya. Jadi rupanya tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang kuasa, tidak hanya orang kuat, tidak hanya orang pintar. Ternyata nanti orang alim, soleh itu sholat rajin, umroh seminggu lalu, sholat itu kaya, umroh, saya kan dia merasa lebih tinggi dari orang itu. Jadi ternyata kesolehan yang dikasihkan dengan ibadah formal itu juga membuat orang merasa takabur. Wah ngaji, bulan sepuluh loh, putih. Kok gak dilarang kok mulai-mulai. Saat minggu penuh ditunggu sih dilarang kan. Jadi rupanya orang alim, orang soleh, orang yang merasa punya kesimpulan di bidang ibadah keagamaan juga punya keterpelesetan untuk takabur. Sebelumnya saya minta tolong jawab. Sebenarnya penggunaan kata alim itu saja. Sebenarnya orang alim, cara Jawa misalnya, menurut alim itu orangnya soleh, taat sembahyang, apa jenis santunan wong sama Allah itu pokoknya paham itu alim. Cocok apa itu alim? Nek karpe dari cara Arab tapi terus lalu dari cara Jawa kan cocok pakai matanya. Iya, kalau ini orang alim itu tidak pakai aman dalam alim. Iya biasa orang Jawa. Ya, jadi orang alim itu kalau dari bahasa ini kan orang yang berilmu, orang berilmu. Kalau sudah berubah menjadi bahasa Indonesia itu sudah agak sedikit berubah maknanya sepertinya. Ya. Kalau dalam bahasa sudah ada al-ulama sholihun, kan ulama yang soleh. Tapi ulama soleh itu kalau di Indonesia itu disebut alimnya orang alim. Jadi memang satu kata itu kalau masuk bahasa lain biasanya mengalami sedikit perubahan makna, meluas, kadang juga menyempit, kadang juga menyimpang. Ya. Saya kira kata alim itu mesti ada mengalami seperti itu. Kata akal itu kan mulia sekali dalam bahasa Arab, tapi dari dalam bahasa Indonesia bisa menjadi ngakali, ya kan? Akal-akalan. Ya, jadi itu ada perubahan makna. Mungkin itu sedikit. Jadi kalau dalam bahasa Jawa Timur itu orang alim, janjinya karpe, orang soleh gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab karpe soleh. Orang alim itu adalah orang yang berpengetahuan, orang yang mengetahui sesuatu hal secara katakan secara mendalam. Nah, khusus untuk soal orang alim jangan kita hubungkan dengan sombong atau tawadhu tadi atau rendah. Ini ada pasor ya, ada pasor atau jalan itu. Nanti ada catatan kaki, ada footnote-nya bahwa orang alim itu maksudnya tidak alim dalam bahasa Arab itu kan urusannya sama ilmu bukan sama mental moral. Nek dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa urusannya mau akhlak. Padahal sebenarnya bukan akhlak. Kalau akhlak itu mungkin soleh,
solihun tadi, ulama solihun. Jadi mudah-mudahan di sini ada pembelajaran, misalnya kebaikan. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada macam-macam, ada al-khair, ada al-ma'ruf, ada al-birru, ada soleh, ada ihsan. Itu masing-masing punya proporsi makna yang berbeda-beda dan punya posisi untuk dipakai secara berbeda-beda. Ini pengen gede ya sebelum masuk surat kita dan tamat itu. Ya, tes. Oke, lebih baik ya. Oke, sip. Semuanya kan. Berarti mana ya? Kalau kayak ini mau. Oke. Misalnya begini, misalnya salah kaprah ini kan sudah diingatkan dalam Al-Quran. Misalnya kita selalu menggeramkan si ulama itu amar ma'ruf nahi munkar, kan gitu. Ini kan menurut saya tidak serius dalam Quran. Karena ada 3 opsi. Satu ya dauna ila khair. Kalau kata budaya dakwah khair. Jadi memanggil orang, menganjurkan orang untuk berbuat baik. Tapi menganjurkan ya. Terus opsi kedua adalah amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Makanya kebaikan di amar, kebaikan yang sudah diperintahkan adalah kebaikan yang sudah diarifi, maka disebut ma'ruf, menjadi perda dari aturan pemerintah. Dia sudah disimulasi, sudah diperhitungkan. Nah, ini sifatnya bukan anjuran tapi undang-undang. Itu namanya amar ma'ruf. Jadi kalau ulama tidak punya tugas amar ma'ruf. Kalau urusan bumi itu yang tugas amar ma'ruf pemerintah, maka disebut umaro. Karena umaro dari kata amir, amir itu satu dasar kata dengan amar ma'ruf. Yang itu makanya disebut amar, orangnya amir, jawabannya umaro. Terus ada lagi nahi mungkar. Nahi mungkar bareng polisi yang nahi mungkar, ulama yang nahi mungkar, pemerintah yang nahi mungkar, rakyat yang nahi mungkar, ulama yang nahi mungkar, itu bareng. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu pekerjaan pemerintah. Kalau pekerjaan ulama, ustaz adalah dakwah khair nahi mungkar. Tapi sana-sana semeroga. Akhirnya paling-paling. Sama dengan misalnya majelis ulama berfatwa, tapi berposisi seolah-olah itu ma'ruf, seolah-olah berposisi itu aturan, padahal kan cuma saran. Sama dengan Komnas HAM. Komnas HAM itu kan tidak punya legalitas hukum, jadi dia tidak bisa menuntut apa-apa, dia tidak bisa menghakimi apa-apa, karena wilayahnya moral, wilayahnya anjuran, bukan wilayah perintah. Ini sekedar mengikuti betapa kita itu jane wis terus salah sambil, terutama si akal menurut yang akal yang dengan kata tadi ini sanggulnya kayak katanya itu seperti itu benar-benar jadi tak aman normal beda nih kita kalau manusia mereka beda berita manusia berita tapi beda kan dia akal manusia beda nah soal itu pada ini perjus apa itu ya orang seluruh terang, tapi otak tidak sama dengan akal. Karena kalau dalam pandangan saya, dan ini belum ada penelitian atau kalau secara biologi dan kedokteran, Anda kan dikasih tahu tuh orang otak kanan, otak kiri itu ya tergeris, tidak tergeris. Saya tanya benar, otak kanan otak kiri itu benar apa istilah? Istilah itu pernah tidak dijelaskan ke masyarakat bahwa itu istilah? Wong percaya teman dengan itu aktivitas ini, wong ini bisa dianggap teman itu cuma istilah. Itu istilah itu berdua-dua tidak paham ceritanya. Terus gaya istilah terus masyarakat menganggap itu sumber. Mengenai kata orang itu memang bahwa sebutan loh, iya sebutan ya orang otak kanan otak kiri wong software itu kan gitu. Oke, jadi kalau manusia berakal
Itu karena otaknya manusia itu punya akses terhadap hidayah Allah. Tapi kalau otaknya kambing dan ayam tidak punya akses terhadap hidayah. Maka bedanya manusia dengan binatang adalah karena manusia mereka sama-sama punya otak, tapi yang punya akal adalah manusia. Jadi otak itu adalah segumpal kumpulan saraf dan daging, tapi tidak ada akses hidayah. Kalau dia memiliki hubungan elektromagnetik dengan hidayah Allah, maka disebut akal. Jadi otak plus hidayah sama dengan akal. Nah, berarti akal ini nomor satu pada manusia. Menungso sing men akal. Tadi kan itu ayam sama dengan otak, manusia sama dengan otak plus hidayah, maka sama dengan akal. Nah, tadi yang menungso men akal sama dengan PT, betul kan itu? Nah, saya jumlah PT di Indonesia tak biru. Ini kayak ngomongannya ya, ngomong supaya gampang gambarnya. Jadi ternyata kata gimana mau akal itu yang terbaik, akal itu kalau utamanya manusia, maka mengakali adalah pekerjaan terbaik. Betul? Mengakali itu artinya memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. Tapi begitu dari bahasa Indonesia, perbuatan terburuk adalah mengakali. Tapi siapa katakan Jumat Islam? Wah, pegawaiannya berdino ngakali. Partai-partai Islam adalah diakali itu. Ngakali umat, terus jalur diakali kalau PDIP, Jokowi, Surya ya, dan naik ke sana dulu. Sekarang bekalnya jelas. Jadi kita kembali ke kerendahan nanti. Tadi sudah kita simpulkan, orang yang takabur dekat ke bencana, kecelakaan, orang yang tawadhu dekat ke keselamatan. Sekarang kita ambil dari 5 kategori tadi: kaya, kuasa, kuat, pinter, soleh. Kita ambil pinternya dong. Ruh. Meruh kalau bahasa Indonesia meruh. Wah, bicaranya asal usulnya meruh itu dari kata ruh. Merui itu kan mengetahui, memasuki dalam merui itu artinya Anda memasuki wilayah ruh dari sesuatu hal, mulai merui terus akhirnya meruh sama dengan Malioboro. Itu artinya apa? Ya apa ya ceritanya? Jadi kalau sampai ke Jogja itu jangan lupa jalan kaki kalau bisa. Dari Tugu ke selatan sampai rel terus lewat Malioboro sampai Keraton. Di situ Anda sedang melakukan mujahadah. Jadi dari itu benar ya. Jadi kalau saya panggil nama Budi, ya, dari Tugu ke rel itu namanya Jalan Margo Utomo. Jadi manusia itu prinsip dasarnya harus mencari margo kan utomo, harus mencari jalan yang utama, sirotol mustaqim sampai rel, sampai stasiun itu. Nanti dari rel, pergo kamu sudah berlatih untuk menempuh jalan yang utama. Ya, dalam Islam pasti ada istilah jalan utama itu, yaitu takwa, tauhid, itu ya jalan utama. Dari rel ke Tugu Bulan itu namanya Malioboro. Nanti dari Tugu Bulan pertigaan perempatan Bulan sampai ke kantor pos itu namanya Margo Mulyo. Dari kantor pos ke Keraton namanya Jalan Pamuraan. Jadi ini yang ngomongin saya loh kemarin, karena sultannya lupa. Akhirnya kok sultan Megasi ngomong gitu. Dari rel ke Tugu Bulan namanya Malioboro. Tadi kan saya ngomong bro ya, merui bro. Malioboro itu kok aneh sih om artinya di Jawa kalau kok jalan Malioboro, kok kayak rokok Malioboro aja. Apa toh? Yes, saya coba sampean mundur sedikit. Nek sampean duwe tonggo
gak duwe penggawean sampean kayak modal terus sampean ngomong marungo rek. Marungo dari kata warung itu menjadi kata beta jadi marungo ya, W jadi M. Coba ya. Oke. Kalau orang kayak orang lagi kok bahasa Jawanya Malio. Lakonono torikote poro wali bahasa Jawanya Malio. Ya apa caranya? Ngumboro. Kamu harus mengembara pikiranmu. Ijtihad, fikro, berisra kalau perlu. Malio. Bro, jelas ya? Nah, besok rombongan masjid sini Maria Goro orang tua ini sekarang dulu karena kita belum lama, sekarang kemarin kan jalan Ahmad Yani, sekarang kembali ke jalan semula Margo Utomo, Mario Goro, Margo Mulyo, Kamuraan. Ini saya tanya dikit aja, kalau kamu sudah melakukan pekerjaan para wali, pekerjaan yaitu mengembarakan hatimu sampai ke puncak Rahman Rahimnya Allah SWT, maka kamu akan sampai ke Margo Mulyo, kamu akan mendapatkan kemuliaan hidup. Jelas ya? Apa ini? Nah terus dapat kemuliaan hidup sampai engkau di titik nol KM 0 dicek ya, perbuatan yang terus itu titik nol. Anda sudah mulia, dunia sudah terganggu. PKB Biro gak masalah, Presiden Sopo gak masalah, mau pada dukun tiba nih kabeh. Sing situ jenenge Ponani, sing jenenge Jokowi. Terus bapak-bapak kono, kita kekhalifahan kita cari yang kita mampu saja. Nah, kita sudah sampai ke KM 0, berarti kita punya kans untuk berisra. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari titik nol di kantor pos itu ke keraton itu namanya Jalan Pangurahan. Pangurahan itu artinya kamu sudah Anda sudah merasakan kemerdekaan yang sejati dalam hidup. Kalau dia berlebihan, kalau duit aku berbentek-bentekan, tak ewangi dia kalau dewi. Saya wangi dua proposal melamar ngemis kalau ini, itu kok dibeli dewi kan jadi kantor pos. Pola kemudian kedabikan biayaan pola nggak tahu kapan, gitu loh. Nah, maka Anda mendapatkan kemerdekaan yang disebut uraan. Jalannya bernama Jalan Pangurahan. Jadi, nah aku disebut uraan. Didolai wacana nih, uraan itu uang sewes. Belum kurang apa ya? Jadi ini ekstra dikit. Tapi mudah-mudahan clear ya, pemahamannya jelas ya. Oke, sekarang kita kembali urutannya dari awal ke belakang. Kita ambil filternya, kita ambil alimnya, mengetahui tadi. Ada 4 kategori orang. Satu, orang pinter, yang tertinggi derajatnya adalah orang yang ngerti dan tawadhu. Karena kebanyakan orang yang ngerti takabur, betul nggak? Nah, orang yang paling mendapat, orang yang bisa masuk di jalan pangurahan adalah orang yang pinter, ngerti, tapi tawadhu, dulu dewi. Ini sore, wong sing gak ngerti, tapi tawadhu. Justru kalau gak ngerti, dia terus hati-hati. Itu nomor 3, sing rodok ketepai makro ini. Wong sing pinter dan takabur. Iku wis derajat ndek. Tapi sing ngomong gak tepak itu, wis gak ngerti sopo. Kuwi seperti oh itu lho, gak perlu. Duan terlalu ngomong keliru bisa. Ya, sebutannya mau, tapi pokoknya ada 4 tadi.
Kira-kira Anda saya ini termasuk nomor 1 apa nomor 2 atau nomor 3 nomor 4? Mungkin itu kan gitu. Kita tidak mungkin bilang bahwa kita nomor yang 1 orang yang mengerti dan tawadhu segala. Tapi minimum mungkin kita ini orang yang tidak begitu ngerti, maka kita tawadhu kan gitu. Tapi kalau sampai jadi mentang-mentang doktor, mari mempertidak fikih, masawir, ruh, maniyani, takabur, dan kan derajatnya turun. Nah, alhamdulillah, ojo sampai dari sini nomor 4 hukuman. Terus gak paham, gua yang boleh paham-paham, mau petidak tidak tahu-tahu kan. Kemampuan kamu ya, dari itu kan nomor 4. Oke, dari sini saya masuk ke terus supaya cepat. Karena ditanya jawabnya beres. Terhadap Israel ini kita jangan yang lain dari Israel. Anda itu lebih banyak tahu atau lebih banyak tidak tahu? Lebih banyak tahu. Jadi yang terpenting dari peringatan Israel adalah ilmu mengenai ketidaktahuan. Benar ya? Jadi orang ilmu mengenai pengetahuan tidak cukup. Maka mari kita mencari hikmah dan mencari keselamatan, mencari karomah dari ketidaktahuan. Apa salahnya kalau syukur Gusti Allah alama insana malahnya alam, tapi kan tidak semua kita mendapatkan itu. Jadi sekali lagi, kalau di prosentase hal Isra Mi'raj ini kita ini mengertinya itu dibanding tidak ngertinya berapa persen dibanding berapa persen. Wis upamane begini. 70 kakean, 90-10 kakean ya. Mungkin segitu. Tapi ditutupi agak dimulai. Ditutupi aja mungkin 1% loh Pak Boy. Benar kan? Jadi kalau kita mengadakan Isra Mi'raj 27 derajat kita ingat Rasulullah Subhanallah bi asra bi abdihi lailan ya. Yang kita sadari pertama adalah ya Allah, aku tidak tahu apa-apa, Engkau yang Maha tahu. Lindungilah ketidaktahuanku ini, tetap bimbinglah dengan hidayahmu dalam ketidaktahuanku. Allah sendiri kan mengatakan ana alam wa anta la ta'lamun gitu. Kamu nggak tahu. Iblis ketika menurut, malaikat ketika menurut. Lalu apa sampai dalam menungso itu, pegawaian itu merusak bumi kalau menumpahkan darah. Terus Allah jawab, terus mereka tak akan menunggu. Kalau nggak perlu aku sih perlu. Kan gitu kan? Allah kan jawab itu. Mereka kan nggak perlu. Antara calon, anak, aku ngerti. Akhirnya Allah tetap menciptakan Adam sampai sekarang ini, gitu loh. Dan malaikat dia tetap banyak tahu kenapa lo Tuhan bikin Adam lo rekor diri lo rekor diri lo itu gen lo gak ada lo ya lo bereweli lo itu si bosan gak tau kabur lo tahlilan gitu sing tahlilan itu bingung dewe tengah-tengah tahlilan di bisa terus gak tau kawan kenduran itu bid'ah ini gitu waduh gak paling menakut sopa-sopa ini kenduran ini bid'ah gitu loh, nasi marah-marah dan benar sudah ada bawa jika semua yang ngomong di dalam bulan itu kali ini harus ngambil kayak soalnya iya sampai harus mari dosen sulit lah saya masih kayak guru terus gitu loh udah tahu ini kali marah-marah sudah diutang oke sungkan boleh tahu si sini ini harus bernaga sungkan boleh tahu panggil sekali tak kenduran gak oleh bisa ini memang pernah ada kalau aliran Islam saya ini sembarang gak oleh ini aku lebih banyak menipu misalnya jarang kita mangan pari musrik mangan dule musrik antar kalau juga gak iso mangan dule selalu betulnya ini dulu ya gak tahu nukono sekro, gak tahu kayak gimana orang terpaksa makan beli kok uring-uring saya teknologi ini itu betul sekali oke ini kita belok di situ supaya mandes ya pengetahuannya nah
sudah disimpulkan dari Bapak bahwa Isra Mi'raj itu kita lebih banyak tidak tahu daripada. Oke, saya kira disimulasi di DKI jenenge Jokowi Widodo. Jokowi Widodo tahun piro iki jenenge Jokowi Widodo. Beda jeneng asline sapa? Ya betul. Aja meneh Isra Mi'raj Jokowi lho. Bapaknya jenenge sapa? Bapaknya itu imigrasi teko negara ndi tahun piro? Lah kan terus ya iya kon iku lho wong PT ae. Nek kok kaya iki hasil PT iki sing ditoto. Lah kok kon iku sudah total iku lho. Enggak perlu ditoto. Oke, jadi saya ngomong Jokowi, saya ngomong bahwa kita itu lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Marilah kita mendekat kepada Allah dengan bekal ketidaktahuan, benar tak? Ini kalau ngomong tasawuf, jane cepet di wong sing ero karo wong sing gak ero ketika dia berhadapan dengan Gusti Allah. Luwih cepet sing gak ero. Nek kalau terkena Gusti Allah nggawa pulau aneh atau nunggune. Begitu kau anak fakir indaka ya Allah, anak fakir, aku miskin, aku fakir, aku tidak tahu. Atau anak jahil indaka, aku tidak tahu apa-apa ya Allah, engkau yang tahu. Aku miskin, engkau yang kaya. Nah anakmu pol, gak boleh malah hidup dalam Gusti Allah kita pun. Semua pengetahuan hakikatnya adalah milik Allah. Kita hakikatnya tidak tahu apa-apa. Kini ini gaya pendidikan dan kata mengenai ini baik dari UMM ya. Tadi saya kayak contoh ini. Kalau itu sudah proses didik dan ya dosen nggak kok. Tapi terus proses itu didik uang. Uang itu dia anak bisa sendiri. Bujuk sampean mana? Terus cengar, haji ini cengar itu sungguh bisa potong nangis. Nah yalah, kok orang-orang haji sama suara kan butuh pengaturan udara dikeluarkan, di sini yang digeserkan maka keluar itu. Kita digeserkan, sungguh bisa potong. Bisa potong di orang mulut yang aku nangis. Kayaknya bisa sih. Loh, omongnya di orang mulut musuh. Anakmu begitu kok susah ini sekolah nyusul sing itu. Jangan berpikir bahwa Kementerian Pendidikan Nasional bisa menuruti bayimu. Ojo merasa, ojo pinter kok, gak iso. Kalau itu penggaweane mengawal anak-anak manusia, hamba-hamba Allah agar mereka mencari dirinya dan menemukan dirinya sehingga kemudian mereka harus mengerti harus berbuat apa. Allah menciptakan syu'uban makobail orang sing dadekno PT. Tapi PT itu suwe kan ora ada PT gitu kan. Bahkan PT itu gak ora ada PT. Kan gitu. Nah, Anda pikir Anda ini disuruh jadi apa oleh Allah? Sampai dipilihkan ini kon dadiane Pak Iko, Mbok Miko. Mas Muhammad kon dadane anaknya Abdullah ora minah ya. Nggih. Kan itu kan. Tapi apalagi ke Allahnya bareng-bareng dengan keluarga. Diri-diri. Jadi kita itu berkeluarga sebenarnya casting. Aku tadi ini itu ya casting. Itu nak dakwaan berapa? Gitu. Maka untuk mendekat ke Allah kan bekal kita yang nomor satu tidak tahu sebenarnya. Maka kalau kita nggak ngerti Isra Mi'raj itu gak apa-apa. Karena harus ngerti, wes. Ya apa penjelasan Kanjeng Nabi minal masjidil haram ila masjidil aqsa summa ila sidratil muntaha. Itu hanya dalam waktu berapa jam ya? Beberapa jam ya, beberapa jam. Kan kudu belajar fisika kan? Ya tadi. Kudu belajar ya apa itu jenenge Pak Kris? Fisika, kosmologi. Terus gak tahu apa yang jelas
Terus saya tanya misalnya, kan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali kan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, berapa kali? Belum pernah tahu mendengar pertanyaan itu. Ya makanya, gara-gara itu tidak tergendeng berapa kali? Semua orang jawab sekali. Bebas dikatakan orang bisa. Cara siapa yang bisa? Cara siapa yang bisa? Nah, seminggu berikutnya ada apa? Mungkin ya. Karena ini kan di Nabi Isra ngancani wong Mekah gendeng-gendeng. Enak Isra pegel murid yang ngancani wong Mekah ini. Bualan ya rendah-rendah dikira kreasi enggak. Enak sih. Dan saya kira kan dengan bisa Isra Mi'raj penjelasan fisika, penjelasan kebatinan, penjelasan roh sukmo, penjelasan macam-macam. Itu semua kemungkinan. Kita bilang iya ya bisa, kita bilang tidak bisa. Maka tadi saya pedoman awal adalah mudah-mudahan ketidaktahuan kita itu melahirkan kerendahan hati. Betul nggak? Jadi kita nggak menyesatkan orang, nggak mengkafirkan orang, bodoh gawe, gitu betul. Anda pikir saya orang Islam, nggak mau ya? Kalau saya hanya Muslim itu betul kan? Kalau